kalau kemudahan-kemudahan terhadap izin tambang diberikan, sebenarnya itu mau melayani siapa? Investasi besar itu tidak otomatis juga terbukti itu berpihak ke rakyat. Saya justru mengkhawatirkan kalau ormas itu ikut mengelola tambang, itu ujungnya adalah jika dia tidak mampu membuktikan lebih baik daripada pertambangan pada umumnya itu, Mas, dia bisa dapat kritik internal dari umatnya sendiri. Kami gelisah. Di satu sisi agama itu penganjur pada pelestarian lingkungan, tapi di sisi lain banyak sekali menjadi legitimasi dari perusakan lingkungan. Disitulah saya khawatir agama justru jadi bencana kalau dia semata untuk melayani kekuasaan dan diposisikan untuk instrumentalisasi dan politisasi agama. Kalau mengingat Gus Dur itu kan di atas tujuan dan tujuan-tujuan politik yang lebih penting adalah kemanusiaan. Cobalah berangkat dari sana. Halo rekan-rekan PRC Talk, apa kabar semuanya? Hari ini kita jumpa lagi dengan edisi tentang ngobrol-ngobrol pintar dan terkait dengan isu-isu yang krusial tentunya. Nah, kali ini kita akan berbicara terkait dengan persoalan yang cukup spesifik dan cukup penting. Pernah viral di beberapa waktu kemarin, yakni persoalan tambang dan keagamaan dan ormas keagamaan. Oke, hari ini kita akan membahas ini secara mendalam bersama dengan tokoh peneliti senior dari Sajokyo Institute, yakni Mas Eko Cahyono. Oke, apa kabar Mas? Baik. Oke. Baik Mas Oleh. Nah, Mas Eko ini selain menjadi peneliti senior di Sajokyo Institute, beliau ini hari ini sedang proses penyelesaian Amin. studi doktoral di Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Oke, Ya. Mas. Ya. Kita akan ngobrol santai, Mas. Karena isunya berat. Iya, Persoalan setuju Mas. tambang dan Oke. juga. Mas, Ya. terkait dengan perubahan undang-undang dari peraturan pemerintah yang kemarin ya tahun 2004 kemarin dari tahun nomor PP nomor 96 tahun 2001 itu apa sih Mas dampaknya sebetulnya? Oke. Ya, saya pikir di luar dari politik hukum yang sedang terjadi itu, Mas, kita layak cemas ketika pemerintah memberikan satu izin konsesi kepada ormas keagamaan yang kita tahu bahwa sebagai peneliti agraria dan sosiologi pedesaan itu belum ada bukti bagaimana pertambangan itu hormat secara prinsip sosial, ekologis dan HAM. Gitu. Nah, sementara juga kita belum cukup tahu bukti bagaimana ormas punya kemampuan untuk mengelola pertambangan dengan baik. Gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah ada apa pemerintah memberikan izin konsesi kepada ormas? Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan besarnya begitu. Ada apa ini? Saya menduga kalau dari jejak digital itu ada 3 pertimbangan yang menjadikan izin itu diberikan. Pertama adalah ini pemenuhan hutan politik ya, hutang politik Pak Presiden karena beliau pernah menyampaikan di Muktamar NU di pembukaan tahun 2021, bisa dicek di jejak digitalnya, untuk memberikan izin konsesi kepada ormas keagamaan. Ini forumnya waktu itu NU. Berarti tidak hanya NU waktu itu yang diinginkan Pak Jokowi sebetulnya. Forumnya NU memang. Forumnya NU. Nah, mungkin agar tidak tunggal lalu diberikanlah ke ormas yang lain. Mungkin begitu ya, kira gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kritik terhadap pemerintahan sekarang ini kan kita banyak melihat kebijakannya khusus yang isu-isu agraria dan lingkungan hidup itu memang lebih berat kepada tujuan-tujuan yang berpihak kepada korporasi. Atau sebutlah dalam studi-studi ekologi politik disebut korporatokrasi gitu ya, atau dalam isu-isu lingkungan dan politik juga. Sehingga negara lebih banyak berpihak kepada korporasi. Kritik ini kuat sekali kepada pemerintah sekarang ini. Nah, kalau dilihat dari narasi-narasi negara ketika memberikan izin konsesi ini, muncul ya dari narasi menteri yang memberikan itu adalah soal bantahan siapa bilang negara hanya berpihak kepada korporasi.
ini loh bukti, kami kasih juga ke masyarakat sipil atau kelompok sipil, bukan hanya korporasi. Nah, seolah itu mau menepis ya, mau atau mengimbangi bahwa negara tidak sepenuhnya berpihak pada korporasi, tapi juga kepada kelompok keagamaan. Gitu. Ada narasi itu yang muncul. Lalu yang ketiga ini Mas Melki yang mungkin kita perlu diskusikan lebih lanjut. Ada upaya konsolidasi politik nasional secara besar-besaran. Sampai mau merangkul tanda petik ya kelompok ormas ini agar berada di dalam lingkaran kekuasaan. Pertanyaannya, ada apa gitu? Mengapa konsolidasi besar-besaran itu dilakukan itu? Nah, kita khawatir kalau banyak sekarang kritik itu mengancam demokrasi, menurut saya layak untuk dikhawatirkan ya, karena problem dari demokrasi nasional kita menurut saya adalah sudah lama negara itu nggak ada penyeimbangnya. Mungkin setelah 65 sampai ke sini tuh kita nggak pernah punya tradisi kelompok kritis di luar negara. Nah, sejak kelompok kiri habis gitu, sampai sekarang kita tidak punya kekuatan kritis di luar negara yang mengimbangi negara itu. Kalau partai politik ada sekarang dijajarkan nggak ada bedanya lah sebenarnya ya, tipis-tipis saja ya. Misalnya yang berani misalnya kritik terhadap sistem ekonomi yang sangat kapitalistik dan neoliberal itu. Kita nggak punya partai yang cukup kuat. Mudah-mudahan tumbuhnya partai-partai baru nanti, ada Partai Hijau Indonesia, Partai Buruh itu punya satu pembeda daripada partai lain. Nah, kita berada dalam konteks kerentanan demokrasi semacam itu karena tidak ada penyeimbang negara. Ormas-ormas keagamaan itu sebenarnya benteng terakhir dari kekuatan rakyat untuk mengimbangi negara. Nah, kalau ormas-ormas keagamaan ini yang harusnya independen, punya kepemihakan kepada masyarakat luas, ikut dirangkul dalam kekuasaan, lalu sandaran moral, etik, dan juga politik rakyat lagi kemana lagi? Nah, itu yang kita khawatir, kenapa ancaman demokrasi itu nyata di dalam konteks ini, karena ada dugaan gitu ya, ada dugaan ini upaya untuk merangkul konsolidasi kekuasaan yang lebih besar. Ujungnya, kenapa kita khawatirkan itu menjadi ancaman demokrasi? Kalau negara secara teoretik, kalau negara nggak ada penyeimbangnya, ya dia potensial untuk otoriter kan tinggi gitu. Sewenang-wenang juga tinggi gitu. Makanya ada beberapa riset dan analis tentang politik menyebut sudah kok sekarang ini soft authoritarianism. Ya, ada yang menyebut soft authoritarianism gimana penjelasannya? Ya, satu bentuk otoriter yang masih soft ya, masih lunak itu. Ada yang menyebut populis authoritarianism. Jadi satu bentuk otoriter yang masih lunak, nggak mau kelihatan eksplisit gitu, Mas. Isu-isunya masih populis kerakyatan gitu. Tetapi prakteknya tetap memaksa. Nah, kira-kira begitulah. Mas, saya pengen tahu gambaran Mas sejauh pengalaman dan penelitian yang dilakukan teman-teman di Jogja ya. Ya. Berapa sih sebetulnya data tambang yang tidak bergerak, yang diberikan tapi tidak bergerak oleh negara ini sebetulnya? Iya, kalau jumlah dalam konteks kuantiti itu mungkin teman-teman jaringan tambang ya yang punya itu ya. Tetapi yang pernah kami kaji misalnya dengan teman-teman Transparansi Internasional Indonesia, TII, kami pernah diundang untuk ikut membahas satu riset mereka tahun lalu itu. Justru yang menarik gini Mas, ternyata tambang-tambang itu tidak semuanya legal. Nah, ini orang menganggap illegal mining itu sesuatu yang oke, itu ilegal ya. Ya udah nanti dilegalkan. Kayak disederhanakan, Mas. Tetapi yang kami khawatirkan kalau ada tambang itu ilegal, nggak ada yang kita mintain pertanggungjawaban. Baik secara sosial, secara ekologis, siapa yang kita mintain pertanggungjawaban itu? Nah, misalnya kasus di Namlea, Mas, di Pulau Buru itu ada namanya Gunung Botak, itu pertambangan emas, itu sampai sekarang itu ilegal. Sudah ada intervensi pemerintah. Itu sampai sekarang itu masih masuknya illegal mining. Itu jadi isu yang sangat besar, Mas. Bisa dilihat di YouTube bagaimana. Tapi diketahui oleh pemerintah. Diketahui. Pernah ada pemberantasan atau penindakan, hilang lagi, naik lagi. Penelitian kami tahun lalu bersama Kedai Masyarakat, satu lembaga yang concern ke isu-isu dampak merkuri, itu mengerikan sekali, Mas. Di Teluk Namlea ini sudah
banyak sekali kajian sebelum kami ada yang dari Australia itu menunjukkan biota laut mereka udah nggak layak makan. Biota laut tidak. Iya, sebagian besar beberapa biota lautnya itu sudah terindikasi kena merkuri gitu. Dari aliran itu. Ya, pertanyaannya, poin saya adalah siapa yang dimintain tanggung jawab? Nggak ada, Mas. Nah, di isu tambang lain, isu ilegal itu tinggi. Misalnya isu-isu di pertambangan batu bara kita menemukan, di nikel juga. Nah, konon dengan asumsi agar ini lebih terukur dan tersistematisasi, pasca revisi Undang-Undang Minerba, izin-izin tambang itu disentralisasi lagi. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang resentralisasi, Mas. Jadi maksudnya resentralisasi itu berarti diperbarui atau gimana, Pak? Ditarik ke pusat. Tidak lagi milik daerah. Dulu sempat ya dikelola daerah. Sekarang izin-izin itu ditarik ke pusat, Mas Walki. Dampaknya apa sebetulnya? Nah, asumsinya kan biar ketambunan birokrasi perizinan itu bisa diringkas sehingga melalui pusat lah akan berkurang macam-macam potensi korupsi itu. Misalnya gitu ya, ada potensi korupsi perizinan dan lain-lain. Ditariklah ke pusat. Nah, temuan teman-teman dari Transparansi Internasional Indonesia, saya waktu itu menjadi reviewer terhadap laporan ini, justru kita khawatir ketika ditarik di pusat, potensi korupsi tidak berkurang, malah bertambah. Nah, itu temuan teman-teman itu ada beberapa belas titik potensial korupsi di perizinan tambang itu. Nah, itu laporan ini bisa dilihat nanti dari websitenya TI ya. Di sana ada disebut di mana saja potensi-potensi korupsi perizinan itu. Kalau dari aslinya, maksud saya, Mas, tindakan itu sebenarnya tidak cukup efektif untuk mengurangi yang illegal mining, yang ini, yang atau soal-soal yang kaitannya korupsi perizinan tambang itu. Yang diperlukan menurut saya justru bagaimana bisa melakukan audit perizinan tambang itu. Nah, itu masih yang belum muncul itu, Mas. Makanya termasuk data tadi itu, Mas. Berapa sih yang ditelantarkan misalnya, Mas, sehingga sampai ribuan ditarik kemarin kan, Mas ya. Nah, kita tidak cukup serius untuk melakukan bagaimana audit perizinan tambang itu secara menyeluruh gitu ya. Mungkin lanjutan dari kemarin. Sayangnya kalau sudah dicabut kok diberikan lagi gitu. Kemarin kan sempat ya, Mas, mungkin belum moratorium, tapi dideteksi ulang mana izin-izin tambang yang nakal, yang ditelantarkan dan lain-lain atau dibiarkan. Nah, mestinya ada evaluasi dulu, yang nggak layak jangan dikasih ulang gitu ya. Mestinya itu ada betul-betul analisis yang serius tentang tambang-tambang tertentu itu yang memang nggak layak jangan diteruskan. Nah, kalau ini kemudian kita lanjutkan lagi, kita berikan kepada orang lain, dengan asumsi diberikan ormas karena nanti dikelola lebih baik, menurut saya itu yang tergesa-gesa lah asumsi kayak gitu. Oke, Mas, ini yang saya sering ingin tanyakan. Ya, Mas. Kenapa pemerintah lebih menawarkan tambang daripada seandainya misalnya kenapa tidak menawarkan tentang pengelolaan maritim? Sebetulnya lebih luas dan tidak, ya itu lebih luas daripada daratan lah saya bilang. Nah, kenapa cara mendiplomasikannya lewat ini? Seseksi apa sih tambang sebetulnya? Wow. Ini kan perlu dipertanya. Kenapa tambang penawarannya? Ya, jawaban paling mudahnya duit besar itu, Mas. Oke. Jadi kalau ekonomi berbasis sumber daya alam yang paling besar, kalau sepanjang yang saya tahu adalah ya pertambangan. Lalu yang kedua ada kaitannya dengan perkebunan. Lalu ketiga industri kehutanan. Nah, kemaritiman masuklah di dalamnya. Nah, jadi yang lebih mungkin ironis ya, Mas ya. Lebih ironis adalah pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang diprotes oleh banyak gerakan masyarakat sipil tetap dikukuhkan itu, ada kemudahan semacam karpet merah itu. Saya menulis di beberapa artikel itu ada tsunami investasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Karpet merah kepada pemilik modal besar untuk melanjutkan eksploitasi tambang, perkebunan, terutama sawit, lalu yang ketiga industri kehutanan, misalnya hutan tanaman industri dan lain-lain. Nah, menurut saya pemberian karpet merah itu tidak dibarengi dengan satu evaluasi.
Mas, tentang tadi yang Mas bilang, ini uang besar ngalir kemana? Gitu. Dalam banyak studi yang dilakukan dalam konteks bagaimana benefit atau keuntungan dari tambang dan lain-lain itu benarkah kembali ke rakyat, itu tidak cukup bukti itu. Investasi besar kita itu berhenti di pangkal pipa, tidak pernah netes di ujung pipa, kan katanya NP policies gitu ya Mas ya, teori itu. Nggak pernah kita lihat itu Mas. Jadi lebih banyak di pangkal pipanya itu nggak netes ke. Nah pertanyaannya, kalau kemudahan-kemudahan terhadap izin tambang diberikan, sebenarnya itu mau melayani siapa? Investasi besar itu tidak otomatis juga terbukti itu berpihak ke rakyat. Melingkar-lingkar kepada yang kita sebut sebagai oligarki sumber daya alam itu, oligarki tambang, oligarki perkebunan, oligarki industri kehutanan. Nah, melingkar-lingkar di situ saja. Banyak studi yang kami lakukan, misalnya Mas, yang terakhir kami melakukan kajian tentang hilirisasi nikel di Maluku Utara, misalnya Mas, yang diklaim dengan puja-puji yang sangat tinggi terhadap upaya untuk dan dijanjikan sebagai alternatif buat peningkatan ekonomi. Betul Mas, kalau asumsinya bahwa dengan hilirisasi itu kita punya peningkatan ekonomi karena tidak jual bahan mentah. Betul. Saya setuju itu. Konteks itu betul. Tapi pertanyaannya, kalau ditambahin dia baru terbarukan atau lebih ramah lingkungan, kita mesti cek lapang. Yang kedua, kalau itu memang untuk peningkatan ekonomi, makroekonominya mungkin dapat. Pertanyaannya mikroekonominya dapat enggak? Dalam konteks yang saya maksud adalah masyarakat sekitar tambang itu meningkat nggak sih kesejahteraannya? Yang kami temukan sebaliknya Mas, justru dampak-dampak sosial, ekonomi, ekologi, kerusakan ekosistem di wilayah sekitar tambang justru makin masif gitu Mas. Maka pertanyaannya, sebenarnya ekonomi tambang yang dimaksud itu untuk siapa gitu? Ketika orang sekitarnya tadi itu tidak cukup mendapat manfaat itu. Nah, ini Mas, kita gitu. Lebih kita ingin tahu gitu. Sebetulnya kalau ormas mengelola tambang, mereka dalam pengertian sederhana, apa mereka punya kapabilitas untuk melakukan itu? Itu pertanyaan mendasar ya. Di diskusi di media kan kemudian dijawab, ya kami belum melakukan, jangan dituduh nggak mampu dong. Gitu kan kira-kira Mas ya. Ya kan? Ya kami akan coba. Kami punya kelompok profesional, kami punya orang yang bisa membantu nanti. Saya ingin mengundang diskusinya begini. Masalahnya adalah belum ada cukup bukti, agak sulit sepanjang pengetahuan saya, belum ketemu itu tambang yang baik gitu Mas, yang ramah sosial, ramah ekologis dan ramah HAM itu nggak ketemu gitu Mas. Jadi ya kalau kami mengkritiknya dan meragukan itu layak karena belum ada bukti itu gitu Mas. Itu satu hal itu. Yang kedua, pengalaman untuk mengelola tambang, kata teman-teman yang punya lebih dalam kelola ini, bukan saja soal pengelolaan dalam kapasitas manajemen ya. Ini soal modal besar. Ini soal rantai pasok ya, hulu hilir yang itu harus dikuasai. Dugaan saya Mas, nanti ormas ini akan mengundang korporasi untuk membantu mereka. Artinya tidak mandiri juga, Pak? Iya, mungkin saja. Mungkin yang begitu. Bisa jadi mandiri itu sebutnya kemitraan gitu. Tapi kalau yang dimitrain itu juga geng yang sama gitu, saya khawatir itu kayak muter saja gitu loh, Mas. Muter saja ya. Justru ini Mas, risikonya lebih tinggi bagi ormas keagamaan. Kenapa? Saya justru mengkhawatirkan kalau ormas itu ikut mengelola tambang, itu ujungnya adalah jika dia tidak mampu membuktikan lebih baik daripada pertambangan pada umumnya itu Mas, dia bisa dapat kritik internal dari umatnya sendiri. Sejauh ini memang sudah ada ya. Sebagai sosiolog ya Mas, ya, dari sisi sosiologis, kalau ada delegitimasi moral gitu dari konstituennya, itu jauh lebih mengerikan daripada partai politik itu Mas. Kenapa? Karena lembaga keagamaan basisnya moral etik Mas. Nah kalau nanti dia bagian dari yang meminggirkan umatnya sendiri, mereka yang harusnya menyeru pada soal
keselamatan rakyat, keselamatan hidup rakyat, terus dia bagian dari yang meminggirkan hak rakyatnya sendiri. Kalau dia tidak mampu betul membedakan dengan pengelolaan korporasi pada umumnya, kalau digugat oleh umatnya sendiri itu gimana, Mas itu? Risikonya terlalu tinggi menurut saya dari sisi sosiologis itu. Tapi sepanjang Ya. Mas Eko pernah nggak melihat ada suatu di berbagai negara lah, Ya, ya. ada suatu kelompok keagamaan yang memang punya bisnis atau setidaknya punya usaha dalam tambang atau mineral apapun itu, ada nggak? Dan saya tidak cukup tahu soal itu ya, tapi kayaknya bisa jadi ada ya, Mas. Cuman masalahnya kalau di Indonesia ini kan tadi saya ulang lagi, kita tidak cukup bukti ada tambang yang nggak merusak gitu, Mas. Itu padahal ditangani oleh satu korporasi yang kelasnya internasional nih saya, Mas ya. Ada Freeport misalnya, ada Newmont, ada macam-macam, itu kurang profesional apa itu kelas internasional itu. Tapi nggak cukup bukti bagaimana tambang yang tanpa konflik agraria gitu. Tambang yang tidak meminggirkan masyarakat, tambang yang tidak mencemarin lingkungan, yang nggak merusak hutan, itu kita nggak menemukan itu, Mas. Bahkan temuan kami bersama TI di Maluku Utara itu, Mas, kami sampai mau menunjukkan bahwa ada ancaman etnogenosida terhadap masyarakat adat di sana. Etnogenosida maksudnya dipinggirkan atau Lebih dari itu, Mas. Genocide itu kan pemusnahan ya, Mas. kekerasan berarti ini, Pak? Tingkatnya itu. Iya, karena rumah hutannya itu dihancurkan, Mas. Dan mereka sudah tergolong kelompok masyarakat adat yang memang sudah terancam punah, itu makin cepat gitu, Mas. Lebih sistematis, Pak. Nah, kalau pelakunya ini siapa, Pak? Operator untuk melakukan ini siapa sebetulnya? Ya, kalau dalam temuan kami ini ada yang disebut dengan mafia tanah itu, Mas ya. Ada kelompok mafia tanah yang membantu untuk mengkonsolidasikan tanah-tanah buat perusahaan. Nah, di sini oknumnya banyak banget, Mas. Ada unsur negara itu? Iya, jelas. Ada ini ya, ada oknum-oknum gitu yang mengatasnamakan aparat keamanan, ada pejabat daerah dan lain-lain yang ikut. Ini kan kayak ya rahasia umum ya. Itu memang harus dibuktikan, tetapi dalam penelitian kami perampasan tanah rakyat di sekitar tambang itu ya terjadi untuk kepentingan tambang itu gitu. Oke, Mas. Mas, dari gambaran wilayah hari ini kan pasti kalau tambang itu kan pasti membutuhkan banyak lahan, kan pasti. Nah, dalam pandangan Mas, apakah lahan tambang itu sudah sangat masih cukup terbuka di Indonesia atau memang sudah sangat menipis? Dengan hadirnya misalnya ada konsesi ke ormas, apakah mungkin ormas hanya melanjutkan tambang sudah ada atau harus membuka lahan yang baru? Ini kan jadi persoalan. Iya. Lah kalau yang lama aja nggak terurus, apalagi yang baru gitu. Artinya iya. Ya, menurut saya yang lama aja nggak terurus, maksud saya nggak dikelola dengan baik, justru mengkhawatirkan lagi kalau dibuka tambang baru itu, Mas. Tapi cilakanya gini, Mas Malki, cadangan sumber daya alam kita yang berbasis tambang itu tinggi banget, Mas. Masih tinggi banget di beragam wilayah kita itu. Misalnya, Mas, teman-teman dari wilayah NTT itu sekarang kan marah ya, karena disebut wilayahnya itu sebagai pulau geotermal misalnya, Mas. Tambang panas bumi gitu, Mas. Ini kan menurut saya cara melihat wilayah yang ya sangat kapitalistik gitu loh. Masa saya Ramadan lalu keliling, Mas, di 12 kabupaten ya di NTT itu. Ini pulau yang indah sekali. Ada manusianya di sana, ada alamnya, tiba-tiba hanya disebut sebagai oh ini pulau geotermal. Langsung menyebutkan kandungannya. Iya, kan ada rencana berapa belas titik itu nanti yang akan ditambang di sana itu. Nah, teman-teman NTT itu marah lah. Ini pulau kami yang indah ini disebut hanya sebagai komoditas gitu ya, Mas ya, komoditas tambang. Tadi cilakanya kita punya cadangan itu, boksit kita punya besar, kemudian timah masih banyak dan lain-lain. Maksud saya gini, Mas. Dengan menyadari bahwa kita punya kekayaan alam itu, justru harusnya politik kita kan politik yang melindungi gitu, Mas. Karena energi fosil itu kan nggak bisa diperbarui, Mas. Dia ketika diambil itu kan nggak bisa pulih, hilang gitu, Mas. Ya beda dengan hutan bisa direboisasi gitu ya, Mas. Kalau tambang kan nggak bisa. Nah sementara kita sekarang ini kayak semuanya tuh
bahasa Jawanya dol-dolan gitu loh Mas. Habis-habisan dijual untuk orang luar gitu. Kita nggak memikirkan dimensi jangka panjang kita gitu. Kenapa sih kita nggak menyetop misalnya, oke, cadangan-cadangan sumber daya alam itu biarlah untuk jangka panjang saja dengan nanti sampai kita punya pengetahuan yang cukup bagaimana mengelola itu semuanya dengan cara-cara yang misalnya ramah lingkungan dan berkeadilan gitu misalnya Mas. Kalau memungkinkan kayak gitu. Nah, kenapa sih kita nggak bergeser ke isu-isu ekonomi yang non fosil itu yang sekarang udah dikritik oleh dunia gitu loh Mas. Kan gelombang sebut saja ekologisme global itu ya. Gelombang orang sadar ekologis kan sekarang terjadi di mana-mana gitu loh. Kenapa sih kita masih memilih energi fosil kemudian yang kotor gitu ya, energi kotor itu. Nah, kalaupun ke arah energi terbarukan atau energi bersih, mestinya yang bersih itu bukan hanya di judul gitu loh Mas. Bersih itu juga sampai pada soal bersih pada konteks pemberian keadilan gitu. Misalnya, oke, kritik kami kan gini Mas, dia sustainability gitu, berkelanjutan. Emang berkelanjutan otomatis justice. Nah, emang kalau ramah lingkungan otomatis justice, berkeadilan misalnya gitu. Itu tantangan kami begitu Mas. Jadi kalau mau bersih itu sekaligus ada keadilannya gitu. Nah itu yang kami seringkali melihat orientasi untuk ekonomi hijau, green development dan lain-lain. Green itu, proyek-proyek green itu, yang kita tanyakan itu apa otomatis di dalamnya ada justice itu. Nah itu yang nggak terpenuhin gitu, justice secara sosial maupun justice secara ekologis. Karena ketimpangan itu nyata gitu Mas. Siapa sih yang menguasai tambang di Indonesia? Ya itu saja. Siapa sih yang menguasai sawit di Indonesia? Kelompok itu saja. Siapa yang menguasai industri hutan tanaman industri gitu ya? Industri kehutanan? Ya nggak banyak gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi refleksinya sebelum kita beralih dari energi kotor menjadi energi bersih. Yakni ketimpangannya itu dulu gitu. Justice-nya dulu gitu. Mas, itu yang mungkin penting untuk jadi dasarnya dulu gitu. Nah, Mas. sempat ada pemikiran begini Bang. Ya. Kalau ormas yang ngelola misalnya. Oke. Nih, ada ungkapan begini. Kalau ormas yang ngelola, mungkin mereka akan bisa tabayun kawan saja. Bisa kemungkinan tabayun kawan saja, kemudian banyak mendengarkan saran para sepuh kiai atau ulama ya. Yang akhirnya kalau sudah sampai ke tingkat mudarat yang sangat berat, akhirnya mereka menghentikan. Nah, pemikiran ini bisa nggak ketika melaksanakan tambang bisa dihentikan atau bisa dilakukan? Ya, itu jadi refleksinya lebih mendalam lagi ya, Bung Melki. Soal misalnya saya menulis di Mongabai ya, dengan di satu koran Sindo, Sultan Indonesia itu, kalau kita debatnya melampaui soal kemampuan dan kapasitas dari ormas keagamaan mengelolanya, masuknya ke refleksi soal bagaimana agama ini diletakkan dalam konteks tambang itu yang kami sebut sebagai wajah ganda agama. Nah, gimana itu? Wajah ganda. Ini sebenarnya satu hasil penelitian kami dengan teman-teman dari UGM. Kami gelisah. Di satu sisi agama itu penganjur pada pelestarian lingkungan, tapi di sisi lain banyak sekali menjadi legitimasi dari perusakan lingkungan. Nah, kami mengumpulkan ada sekitar 20 kasus, lalu kita padatkan menjadi 10 kasus. Mas Balki, itu menarik banget kasus-kasus itu, nanti bisa dibaca juga. Saya kutip juga di dalam opini saya itu. Misalnya ada satu kasus di Bali, itu ada reklamasi Teluk Benoa, itu ada pemuka agama Hindu, satu sisi mereka menolak, tapi ada kelompok lain yang setuju terhadap reklamasi itu. Lalu kasus tambang di NTT, itu di Manggarai, ada kelompok gereja yang setuju, tapi kelompok yang lain juga menolak gitu. Dengan dalil yang sejenis gitu ya. Kalau dalam bahasa Islam misalnya untuk maslahatil ummah misalnya gitu ya, untuk masalah umat. Lalu ada juga kasus di Islam, misalnya di Banten itu ada pesantren itu yang menolak masuknya danon karena air itu untuk kepentingan umat nggak boleh nggak boleh dieksploitasi untuk kepentingan privat. Di Kendeng ada juga pesantren yang dulu setuju dengan semen gitu atas nama logika untuk
kemaslahatan juga gitu. Nah ini kan kenapa temuan kami itu mengapa sih satu sisi agama bisa menjadi penganjur terhadap pelestarian lingkungan, di sisi lain dia juga jadi legitimator perusakan itu. Nah ternyata memang disinilah kontestasi tafsir terhadap rujukan-rujukan normatif dari agama itu Pak. Yang kami khawatirkan adalah kapan agama menjadi bencana. Kalau di situ kan saya bilang wajah ganda agama, anugerah atau bencana gitu. Kapan agama menjadi bencana? Ketika ada upaya instrumentalisasi atau bahasa lain ada politisasi, bahkan ada menyebut komoditifikasi agama semata untuk kekuasaan. Nah, ketika agama diposisikan sebagai instrumen kekuasaan, maka dia jatuh semata untuk kepentingan pragmatis duniawi. Menghilangkan dimensi-dimensi spiritual, dimensi ukhrawi ya, dimensi yang spiritual dari agama itu semata ini untuk melayani kepentingan duniawi itu. Nah, instrumentalisasi dan politisasi agama ini yang menjadikan agama bisa jadi legitimasi dari kepentingan kekuasaan. Nah, kalau kasus tambang itu diberikan kepada ormas keagamaan, lalu misalnya ormas keagamaan mengeluarkan dalil-dalil agama untuk melegitimasi pembenaran terhadap tambang, sementara kerusakan tambangnya demikian rupa, gitu, bahkan di banyak tempat seperti yang saya sebut tadi, tambang itu merampas tanah rakyat, meminggirkan hak masyarakat di sekitarnya, bisa jadi kecenderungan agama ini akan menjadi yang saya sebut itu dengan holy grabbing gitu ya Pak. Jadi perampasan tanah dan ruang hidup rakyat dengan isu-isu kesucian agama gitu. Justru dia jadi legitimator bagi kepentingan yang mengingkarin mandatnya sendiri gitu. Ini bahayanya berarti Bang. Iya, karena agama sejak lahir kan sebenarnya pembelaan pada kelompok kaum papa, kelompok miskin yang teraniaya, terdolimi dan seterusnya. Nah, kekhawatiran itu Mas, itu disitulah saya khawatir agama justru jadi bencana kalau dia semata untuk melayani kekuasaan dan diposisikan untuk instrumentalisasi dan politisasi agama. Oke, Mas, Ya, kita dari pembagian kita lihat ormas kan tidak semua ya Ya. menerima. ya, ya, Beberapa ada yang mempertimbangkan. iya. ada Ada yang sudah mengajukan, ada yang sudah mengajukan. Nah, oke. Ya. Kalau seandainya misalnya perbandingan ini kan didasarkan apa sebetulnya? Kalau Mas lihat sebagai apa yang membuat mereka itu semangat mengambil tindakan menerima? Iya. Apa yang sebetulnya? Apa karena memang persoalan di belakang itu ada hal atau apa? Yang terlihat saja, Yang terlihat Mas Bang, yang terlihat saja. Ya. Kalau yang terlihat di media jelas, Mas, butuh. Butuh kok. Kalau butuh ya saya ambil. Ini kan nanti untuk kepentingan umat. Nah, gitu kan. Satu. Yang kedua, melihat bahwa yang diharamkan dari tambang itu kan kalau pengelolaannya jelek. Ya kan, kalau dikelolanya jelek, asalnya itu asal muasalnya juga jelek atau haram. Nah, kalau bisa dikelola dengan baik dan asalnya juga baik, maka dia dianggap nggak apa-apa. Nah, asumsi ini yang kemudian dibenarkan dengan penjelasan fikih dalam Islam ya, ada penjelasan yang lain itu, kemudian maka dia layak untuk diambil. Sementara di sisi lain kita mau tunjukkan bukti empiriknya itu, Mas, belum ada menunjukkan itu ada maslahatnya gitu loh. Jadi mereka spekulatif gitu. Jadi dia membayangkan atau yang menerima ini mungkin membayangkan bahwa ini maslahatnya ada, tapi masih spekulatif, ya. Tapi mafsadatnya sudah empiris gitu loh, Mas. Itu yang paling penting ya, Mas. Ini prinsip pentingnya. Mungkin ya nanti kan kalau dikelola dengan baik, itu kan kita akan mendapat maslahat gitu, kemanfaatan gitu ya, yang lebih banyak. Tapi kan masih spekulatif itu, Mas. Tetapi mafsadatnya, ancaman dan kerusakannya udah empiris gitu, Mas. Bagi saya, ya kalau di dalam penjelasan itu ya kita tinggalkan yang rusak dulu kan, Mas. Mengabaikan ini yang ancaman kerusakannya yang kita dulukan itu. Oke, terakhir Mas. Ya. Saya pengen melihat Mas, saran Mas sebetulnya apa dalam hal ini pada akhirnya tuh. Kalau Mas pilih saran yang paling tepat seharusnya. Ormas jangan ngambil. Tolak. Menurut saya tolak saja.
tolak untuk izin tambang. Kenapa? Pertaruhannya terlalu tinggi, resikonya terlalu tinggi. Resiko sebagai lembaga yang menjaga marwah untuk etik moral keagamaan itu bisa tercederai. Sangat tercederai. Dan itu resikonya terlalu tinggi. Kalau digugat oleh orang luar nggak masalah, tapi kalau digugat oleh umatnya sendiri, itu bisa panjang urusannya. Gitu ya. Bisa panjang urusannya. Karena ada delegitimasi moral itu, Mas, kalau secara sosiologis itu jauh lebih mendasar daripada delegitimasi politik misalnya gitu. Karena urusannya kalau udah nggak dipercaya secara moral, apalagi gitu dari agama itu. Agama kan kekuatannya di sisi etik moral itu kan, Mas. Lah kalau dari sisi etik moral itu Sudah ditolak. Itu. sudah nggak punya lagi, terus apa lagi? Kan penjelasannya sederhana. Kenapa umatnya melakukan delegitimasi moral? Ya karena dia udah nggak lagi punya mandat sebagai penegak moral. Kan gitu, Mas. Iya. Karena mencederai moral umatnya sendiri. Apa? Ya tadi merusak ruang hidupnya, merusak sumber kehidupannya, dan lain-lain. Yang itu empiris tadi saya sebut. Nah itu, dengan begitu menurut saya masih banyak lah sumber ekonomi untuk ormas itu. Dan kita juga lihat kan, Mas, banyak ormas keagamaan yang punya macam-macam usaha ya, Mas. Ada pendidikan, ada kesehatan yang itu mandiri tanpa harus ikut di wilayah yang justru itu berseberangan dari moral itu sendiri gitu, Mas. Moral ormasnya itu sendiri gitu, Mas. Oke. Jadi saran saya nggak usah ngambil yang gitulah, yang lain saja lah ya gitu. Mudah-mudahan Ya, tapi tentu saja itu hak masing-masing ya. Tetapi sebagai bagian dari masyarakat sipil gitu, Mas. Kemudian sebagai peneliti yang sedikit punya pengetahuan soal itu, resikonya terlalu tinggi. Pertaruhan resikonya terlalu tinggi kalau ormas mengambil ini. Oke, Mas, saya ingin nanya ini kan Ya. sebetulnya masalah tentang persoalan tambang dan keagamaan ini justru lebih menarik apabila dibahas oleh kalangan intelektual Muslim itu sendiri tentang perspektif tentang keagamaan dan tambang. Nah, Ya. Mas gimana? Lagi rame ya, Mas ya? Lagi rame tuh. Ya, Mas, kita membaca lah debat itu di media-media ya. Tetapi yang saya ingin tegaskan bahwa reframing atau melakukan framing ulang isu tentang tambang ini pada level misalnya debat epistemologi atau post sirkular ekonomi dan lain-lain itu kayak menunjukkan bahwa analisis itu kayak analisis yang helikopter view gitu, Mas. Kayak mata elang gitu. Yang di atas. Iya, kayak melihat dari permukaan. Sesekali lah kita lihat itu dari sisi mata cacing gitu. Maksudnya yang bergelut dengan tanah gitu dari rakyat sendiri. Ini kayak di permukaan gitu, Mas. Saya khawatir analisis semacam ini justru melakukan sofistifikasi terhadap dampak empiris dari tambang itu sendiri gitu. Sesekali cara ngelihatnya itu pada sisi kemanusiaan dan keadilan. Kira-kira gitu, Mas. Kalau mengingat Gus Dur itu kan di atas tujuan dan tujuan-tujuan politik yang lebih penting adalah kemanusiaan. Cobalah berangkat dari sana. Jangan kita reframingnya ke level yang lebih ngawang-ngawang ya, lebih filosofis. Apa kita ngelihat pada sisi epistemologi apa, yang satu fikih apa ideologis atau post sirkular ekonomi dan lain. Ini seolah analisis yang kayak nggak membumi, nggak ngelihat pada situasi real di lapangan. Tapi gitu. ada intelektual yang bicara. Ya, kita ada di media semacam itu. Jadi kita mulailah pada sisi empatik dulu pada persoalan kemanusiaan dan keadilan dulu. Nah, itu dulu. Mungkin dengan mengganti helikopter view tadi itu dengan mata cacing gitu. Oke, kapan terakhir nanti ada penelitian mungkin, Mas Yogyo dari Sajogyo ini, dari Mas Eko? Iya, saya masih melanjutkan penelitian tentang kerusakan ekologis di Indonesia Timur, Mas Melki. Wah, ini boleh nih nanti. Iya. Ya. Ya, saya concern ke wilayah-wilayah di Indonesia Timur, Mas. Oke, terima kasih. Ini Mas Eko, ini sudah sangat tergambar sekali. Ya. Ini sebetulnya dari kita sih sebetulnya pengen juga penggambaran ini sebetulnya di awal itu. Karena pembahasan ini sebetulnya sangat rumit. Ya. Kalau bukan ahlinya, kita terlalu lebih mendahului itu kan. Saya juga pembelajar lah dalam hal ini, Mas. Oke, terima kasih Ya. Mas Eko Cahyono. Sama-sama, Mas. Terima kasih teman-teman sudah melihat apa yang kita obrolkan. Mudah-mudahan ini obrolan menjadi petunjuk, ya, maunah dan hidayah terutama ya. Ya. Supaya nanti melihat posisi alam dan sumber daya itu lebih holistik dan lebih mendalam, tidak asal-asalan apabila dengan segi kepentingan ya.
Oke, terima kasih Mas Eko. Saya Ya. ucapkan. Saya Melki Amir Soleh dari Persi Talk. Jangan lupa tetap nonton di channel kami. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Salam demokrasi.